integral fungsi aljabar. Dan kita mulai dari integral tak tentu. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus paham dulu konsep dari integral. Integral ini adalah anti turunan, teman-teman. Jadi kebalikan dari turunan atau disebut juga antiderivatif. Seperti teman-teman ketahui, setiap operasi itu kan ada kebalikannya, ada inverse-nya. Misalnya penjumlahan, itu kebalikannya adalah pengurangan. Perkalian kebalikannya pembagian. Pangkat kebalikannya akar. Dan turunan ini kebalikannya adalah integral. Misalnya kita punya suatu fungsi fx. Kalau kita turunkan maka kita peroleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x dan kita ingin mencari fungsi fx? Nah, ini sebaliknya. Dari f aksen x ke fx ini kita integralkan. Oke, paham ya? Integral itu adalah kebalikannya dari turunan. Ada formula dasar integral tak tentu yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya kita mau mengintegralkan fungsi ax pangkat n dx. Caranya seperti ini. Koefisien dari variabel ini, yaitu nilai a, ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan n. Jadi a kita bagi dengan n tambah 1. Oke? Lalu pangkatnya ini kita tambahin 1. Jadi x pangkat n menjadi x pangkat n tambah 1. Lalu kita tambah dengan C. Sederhana ya. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Integral dari 4x pangkat 5 dx. Berapa? Ini koefisiennya kan 4. Jadi 4 ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 5. 5 ditambah 1 berarti 6. X pangkat 5 tambah 1, 6. Oke, jelas ya? Kita bagi dengan pangkat tambah 1, lalu pangkatnya ini kita tambah 1 juga. Kemudian kita tambah C, atau ini bisa kita ubah 4/6 itu kan sama aja dengan 2/3, ya enggak? X pangkat 6 ditambah C. Jadi integral dari 4x pangkat 5 adalah 2/3 X pangkat 6 ditambah C. Gampang ya? Contoh lagi. Integral dari 6x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 dx. Coba, berarti 6 dari sini, ini kita bagi berapa? Pangkat ditambah 1. Pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1 berarti 3. X pangkat 2 tambah 1. 3. Kemudian ditambah, ini 4. Kita bagi dengan, ini X pangkat 1 kalau kita tulis. 1 ditambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian dikurangi 6. Nah, 6 kalau kita integralkan, 6 itu kan sama aja dengan 6x pangkat 0 kan? Integral dari 6 ini sama aja dengan integral dari 6x pangkat 0 dx. Jadi kalau kita kasih variabel, ini variabelnya pangkat 0. Coba kita integralkan. Berarti 6 per 0 ditambah 1. Gitu kan? 1, x pangkat 0 tambah 1. 1 berapa? Jadi 6x. Ya enggak? Nah, jadi kesimpulannya, jika kalian ketemu dengan konstanta seperti ini, langsung aja di belakang konstantanya kalian tambahin variabel x. Gitu. Oke? Setiap konstanta diintegralkan hasilnya konstanta itu, kemudian kita tambahin variabel x. Lalu tambah c. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 dibagi 3 itu 2. 2x pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2. 2. X kuadrat dikurangi 6x ditambah c. Jelas ya? Oke, satu contoh lagi. Integral dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5 dx. Berarti 3 per, ini pangkatnya 3, kita tambah 1 jadi 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Dikurangi 4 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Lalu ditambah, ini konstanta. Ingat kalau konstanta diintegralkan, tinggal kita tambahin variabel x di belakangnya. Lalu tambah C. Selesai kan? Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, lebih jelas, gimana kalau misalnya bentuknya akar, variabelnya dalam bentuk akar, atau bentuk lainnya, gimana kalau bentuk pembagian, bentuk perkalian. Nah, biar lebih paham, teman-teman silahkan perhatikan 10 contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Jika fx sama dengan x pangkat 3n untuk setiap n tidak sama dengan negatif 1/3, maka integral dari fx dx adalah, jadi kita akan mencari integral dari fungsi ini, ya.
kita akan mencari integral dari X pangkat 3N dx. Caranya seperti yang tadi, ini koefisiennya itu 1, ya, jadi 1 per pangkatnya kita tambahin 1. Di sini pangkatnya itu 3N. Jadi 3N kita tambah 1, kemudian X pangkatnya kita tambah 1. Jadi 3N tambah 1 plus C. Ada nggak? Jawabannya adalah E, yang ini ya. Sekarang kita lanjut bahas contoh kedua. Integral dari 3x min 5 dx adalah integral dari 3x min 5. Di sini koefisiennya itu 3, jadi 3 kita bagi dengan, ini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1, 2. X-nya jadi pangkat 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini ada konstanta. Kalau konstanta itu tinggal kita tambahin X. Kemudian plus C. Ini adalah integralnya. Ada nggak? 3 per 2 X kuadrat min 5X tambah C. Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Integral dari 10X akar X dx sama dengan. Nah, kita ubah dulu bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat. Jadi soalnya ini kita ubah menjadi integral 10X. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 10X pangkat 1 akar X. Ini kita ubah menjadi X pangkat setengah dx. Nah, ingat sifat eksponen, A pangkat M kali A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi perkalian ini, X pangkat 1 kali X pangkat setengah, ini kita ubah gunakan sifat eksponen. Menjadi 10X pangkat 1 ditambah setengah. 3 per 2 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan. Jadi kita peroleh 10 kita bagi dengan 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 ditambah 1 itu sama aja dengan 3 per 2 ditambah 1-nya kita ubah menjadi 2 per 2. Biar penyebutnya sama. Berapa tuh? 5 per 2. Jadi 10 kita bagi dengan 5 per 2. Kemudian X pangkat 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2. Kemudian plus C. Nah, 10 dibagi 5 per 2 ini sama aja dengan 10 kali 2 per 5 ya. X pangkat 5 per 2 ditambah C. 10 dibagi 5 kan 2. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan 2 setengah. Plus C. X pangkat 2 setengah. Ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 kali X pangkat setengah. Kemudian plus C. Nah, yang pangkat setengahnya ini kita ubah ke bentuk akar lagi. 4X kuadrat akar X tambah C. Jadi jawabannya ini. 4X kuadrat akar X tambah C. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 4. Integral 4X dikurangi 3 per X kuadrat dx sama dengan. Nah, ini kita ubah dulu menggunakan sifat eksponen ya. Ingat 1 per A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat negatif N. Jadi bagian sini ini kita ubah dulu bentuknya. Integral 4X dikurangi 3 per X kuadrat, kita ubah menjadi 3X pangkat negatif 2 dx. Nah, sekarang baru kita selesaikan. 4 kita bagi dengan, di sini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 2, kemudian dikurangi 3 kita bagi dengan negatif 2, kita tambah 1. Negatif 1, X pangkat negatif 1. Kemudian ditambah C. Jadi kita peroleh 4 dibagi 2 itu 2. X kuadrat. 3 dibagi negatif 1 itu kan negatif 3. Di sini ada negatif lagi. Jadi plus 3X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X. Ditambah C. Atau kita sederhanakan. 2X kuadrat ditambah 3 kali 1 per X itu 3 per X ditambah C. Jadi jawabannya ini. Ada nggak? 2X kuadrat ditambah 3 per X. Yang ini ya. 2X kuadrat ditambah 3 per X ditambah C. Oke, sekarang kita lanjut contoh kelima. Integral dari 3X kuadrat min 6X tambah 1 dx. Nah, ini langsung aja kita integralkan. Di sini koefisiennya itu 3. Jadi 3 kita bagi dengan pangkatnya 2. 2 kita tambah 1. 3 per 3 X pangkat 2 tambah 1. 3, kemudian dikurangi 6 kita bagi dengan, ini kan pangkatnya 1. 1 ditambah 1, 2,
X-nya jadi pangkat 2, kemudian ditambah. Nah, di sini ada konstanta 1, kita tambahin variabel X. Jadi 1X, atau langsung aja ditulis X. Lalu tambah C. 3 dibagi 3 kan 1. Jadi ini sama dengan 1X pangkat 3. Langsung aja X pangkat 3. 6 dibagi 2, 3. Jadi min 3X kuadrat ditambah X ditambah C. Ini hasilnya. Ada nggak? X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah X ditambah C. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ke-6. Integral dari 3X min 1 kali X tambah 3 dx sama dengan. Nah, ini jangan langsung teman-teman integralkan. Kita ubah dulu, ini harus ke bentuk penjumlahan ya. Di sini kan bentuknya perkalian. Jadi jangan langsung diintegralkan. Ini kita ubah dulu bentuknya. Integral dari 3X kali X, 3X kuadrat, kemudian 3X kali 3 plus 9X, kemudian min 1 kali X, min X, dan min 1 kali 3, min 3 dx. Oke, ini masih kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 3X kuadrat, 9X dikurangi X, plus 8X. Kemudian dikurangi 3 dx. Nah, sekarang baru kita integralkan. Sama dengan koefisiennya itu 3. 3 dibagi 2 tambah 1. 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah 8 kita bagi dengan, ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 itu 2. X pangkat 2 dikurangi, di sini konstantanya 3, kita tambahin variabel X. 3X plus C. Nah, sekarang ini tinggal kita sederhanakan aja. 3 dibagi 3 itu 1. Jadi 1X pangkat 3, atau langsung aja X pangkat 3. 8 dibagi 2 itu 4. Plus 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah C. Jadi jawabannya adalah X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min 3X tambah C. Ada nggak? Yang ini ya. X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min 3X tambah C. Oke. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Integral dari X pangkat 4 min 3 per X kuadrat dx sama dengan. Ini bentuknya pembagian, tidak bisa langsung kita integralkan. Sama halnya seperti soal nomor 6, tadi kan perkalian, itu sama, nggak bisa langsung kita integralkan. Jadi ini kita ubah dulu bentuknya. Integral X pangkat 4 dibagi X kuadrat itu sama aja dengan X pangkat 4 dikurangi 2. X pangkat 2. Kemudian dikurangi 3 dibagi X kuadrat, 3 per X kuadrat dx. Nah, ini kita ubah lagi 3 per X kuadrat. Ini kita gunakan sifat eksponen. Ya, ini X kuadrat tetap X kuadrat min 3 per X kuadrat itu sama aja dengan 3X pangkat negatif 2 dx. Nah, sekarang ini baru bisa kita integralkan. Ini koefisiennya 1. Jadi 1 per 2 ditambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Oke. Kemudian dikurangi 3 per negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1. Kemudian X pangkat negatif 2 ditambah 1 negatif 1 plus C. Jadi kita peroleh sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 3 dibagi negatif 1 itu negatif 3. X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X. Ditambah C. Sama dengan 1 per 3 X pangkat 3. Negatif kali negatif kan positif ya. Jadi ini kita peroleh plus 3 nih. Plus 3 kali 1 per X. Jadi plus 3 per X ditambah C. Nah, ini hasilnya. Ada nggak? 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 3 per X ditambah C. Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Integral dari 2 akar X ditambah 1 per X kuadrat dx sama dengan. Ini kita ubah bentuknya. Integral 2 akar X ini sama aja dengan X pangkat setengah. 2X pangkat setengah ditambah 1 per X kuadrat itu sama aja dengan X pangkat negatif 2 dx. Nah, sekarang ini bisa kita integralkan. Jadi 2 per setengah ditambah 1 itu 3 per 2. Ya, atau gini, setengah ditambah 1 itu sama aja dengan setengah ditambah 2 per 2. Berapa? 3 per 2 kan? Nah, jadi ini 2 dibagi 3 per 2, X pangkat setengah ditambah 1, 3 per 2. Kemudian ditambah
1 per negatif 2 ditambah 1, negatif 1. X pangkat negatif 1 plus C. Sama dengan 2 dibagi 3 per 2 itu sama aja dengan 2 kali 2 per 3. Ya, ini dibalik. X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 itu kan 1,5 kan? 1,5. 1 dibagi negatif 1 itu min 1. Jadi ini sama aja dengan min X pangkat negatif 1 plus C gitu. 2 kali 2 per 3, 4 per 3. X pangkat 1,5 itu sama aja dengan X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Ya, dikurangi X pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per X. Ditambah C. Bagi teman-teman yang masih bingung kenapa seperti ini, ingat lagi sifat-sifat eksponen di kelas 10 ya. Sama dengan 4 per 3 X. X pangkat setengahnya itu jadi akar X dikurangi 1 per X ditambah C. Dan ini adalah hasilnya. 4 per 3 akar X. 4 per 3 X akar X. Berarti yang mana tuh? Yang ini ya. 4 per 3 X akar X dikurangi 1 per X ditambah C. Jawabannya E. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Jika F aksen X sama dengan 1 min 2X dan F3 sama dengan 4, maka Fx sama dengan, nah Fx ini sama aja dengan integral dari turunannya. Integral dari F aksen X dx. Ya, jadi ini kita integralkan. Sama dengan integral dari F aksen X-nya 1 min 2X. 1 min 2X dx. Ini kita integralkan. Integral dari 1 itu 1X atau X. Integral dari 2X ini kan pangkat 1. Berarti 2 dibagi 1 tambah 1. 2X pangkat 2 plus C. Sama dengan 2 dibagi 2 kan 1 ya. Jadi ini min 1X kuadrat. Atau kita tulis min X kuadrat. Ini positif, jadi ini tambah X ditambah C. Nah ini Fx-nya. Nah untuk nyari nilai C-nya kita substitusi ini. F3 harus sama dengan 4. F3 berarti kita substitusi 3 ke sini. Min 3 dikuadratkan ditambah 3 ditambah C dan nilainya adalah 4. 3 dikuadratkan 9, jadi ini min 9. Negatifnya ini di luar ya, bukan. Jadi teman-teman bedakan antara min X kuadrat dengan min X dikuadratkan. Ini beda. Jadi ini negatifnya tetap di luar. Jadi hasilnya ini tetap negatif. Kemudian ditambah 3 ditambah C sama dengan 4. Negatif 9 tambah 3 itu negatif 6. Ditambah C sama dengan 4. Maka C-nya berapa? C-nya 4 ditambah 6. C-nya 10. Jadi kita dapat nih Fx-nya. Ya, jadi Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah X ditambah C-nya kita ganti dengan 10. Ini. Negatif X kuadrat ditambah X ditambah 10. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Ini soal terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Diketahui F double aksen X sama dengan 12X merupakan turunan kedua dari fungsi Fx. Untuk X sama dengan 1, nilai fungsi Fx sama dengan 4. Jadi kita peroleh Fx-nya 1 ya. F1 sama dengan 4. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 1, nilai fungsi Fx sama dengan 2. Atau ini bisa kita tulis F negatif 1 sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah F2. Nah ini 12X ini adalah turunan kedua teman-teman. Jadi kalau fungsinya itu Fx, turunan pertamanya itu kan F aksen X. Turunan keduanya F double aksen X. Jadi untuk nyari Fx kita melakukan integral 2 kali. Ini kita integralkan, kemudian kita integralkan lagi. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu F aksen X. F aksen X sama dengan integral dari F double aksen. Jadi integral dari F double aksen X itu 12X. 12X dx. Sama dengan, ini kita integralkan, berarti 12 dibagi berapa? Ini kan pangkatnya 1. 1 tambah 1 itu 2. 12 dibagi 2, 6. 6X pangkat 2 plus C. C-nya kita sebut aja ini C1. Karena kita akan mengintegralkan 2 kali. Oke. Sekarang kita cari Fx.
fx berarti integral dari f aksen x. Integral dari sini, teman-teman. Ya, integral dari 6x kuadrat ditambah C1 dx. Ini kita integralkan. Jadi 6 kita bagi dengan 2 tambah 1 kan 3. X-nya jadi pangkat 3. Ditambah, ini C1 itu konstanta. Konstanta kalau kita integralkan, kita tambahin variabel X di belakangnya. Plus C lagi. C kedua, ini kita sebut aja C2. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari nilai C1 dan C2. Kita gunakan informasi ini dan ini. F1 sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti F1 sama dengan 6 dibagi 3. Oh ya, ini sederhanakan saja. Oh ya, ini kita sederhanakan aja dulu ya. 6 dibagi 3 kan 2. 2x pangkat 3 ditambah C1x ditambah C2. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, kita cari F1, artinya x-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah C1 kali 1 ditambah C2. Oke? 1 pangkat 3 kan 1. Ya. 1 kali 2 ini sama dengan 2 ditambah C1 kali 1 itu C1 ditambah C2. Ini nilainya F1 itu berapa? F1 itu kan nilainya 4. Ini sama dengan 4. 4 dikurangi 2 berapa? 2. 2 sama dengan C1 ditambah C2. Atau ini bisa kita tulis C1 ditambah C2 sama dengan 2. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita cari F negatif 1. F negatif 1 berarti kita substitusi negatif 1 ke sini. Ya. 2 kali negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah C1 kali X kali negatif 1 ditambah C2. F negatif 1 berapa? Nilainya kan 2. 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu tetap negatif 1 dikalikan 2 jadi negatif 2 ditambah, oh ya ini jadi kurang ya. Negatif 1 kali C min C1 ditambah C2. 2 ditambah 2. 4 sama dengan negatif C1 ditambah C2. Atau ini bisa kita tulis min C1 ditambah C2 sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan mencari nilai C1 dan C2-nya dari kedua persamaan ini. Kita lakukan eliminasi aja ya. Persamaan 1, C1 ditambah C2 sama dengan positif 2. Kemudian dari persamaan kedua, negatif C1 ditambah C2 sama dengan 4. Ini saya tambah aja. Saya tambahkan. C1 ditambah min C1 ini kan 0. Kemudian C2 tambah C2. 2C2 sama dengan 2 tambah 4, 6. Jadi C2-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari C1-nya dari persamaan pertama aja. C1 ditambah C2, nilainya kan 2. Nah, C2-nya kita ganti dengan 3. Jadi C1 ditambah 3 sama dengan 2, maka C1-nya berapa? 2 dikurangi 3. C1-nya negatif 1. Oke? Nah, jadi fungsi fx-nya sekarang kita peroleh. Yang ini C1, C2-nya kita ganti. Ya. Jadi fx-nya berapa? 2x pangkat 3. C1-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 kali x jadi min x ditambah C2. C2-nya adalah 3. Nah, ini fungsi fx-nya. Sekarang kita mau nyari F2 ya. Kita nyari F2. F2 sama dengan 2 kali X-nya ganti dengan 2. 2 dipangkatkan 3, 8. Dikurangi X-nya kita ganti dengan 2. Kemudian ditambah 3. 2 kali 8, 16. Dikurangi 2 ditambah 3. 16 dikurangi 2, 14. Ditambah 3, 17. Jadi jawabannya adalah E. Oke, masih dalam pembahasan integral fungsi aljabar dan kita masih belajar integral tak tentu. Kita bahas yang pertama, pengintegralan dengan teknik substitusi. Seperti namanya, kita akan melakukan substitusi. Kita akan melakukan pemisalan terlebih dahulu. Agar lebih jelas, saya akan langsung aja kasih contoh penyelesaiannya. Misalnya kita akan menyelesaikan permasalahan integral berikut ini. Integral dari 2x akar x kuadrat ditambah 6 dx sama dengan
Nah, integral ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara biasa. Tidak bisa kita selesaikan dengan cara langsung seperti pada video sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan pemisalan. Kita lakukan teknik substitusi. Oke, langsung aja kita jawab permasalahan ini. Langkah pertama kita lakukan pemisalan. Di sini yang saya misalkan adalah x kuadrat tambah 6. X kuadrat tambah 6, bagian sini yang ada di dalam akar, ini kita misalkan menjadi variabel lain, jangan x lagi. Di sini saya misalkan sebagai u. Langkah berikutnya, kedua ruas ini kita turunkan. Jadi pastikan teman-teman udah mempelajari turunan. X kuadrat tambah 6 ini kita turunkan variabel x-nya. X kuadrat diturunkan kan 2x. Dx ini artinya kita nurunin variabel x. U ini juga kita turunkan. U diturunkan kan 1. Du ini artinya kita menurunkan variabel u. Oke? Jadi 2x dx sama dengan du. Nah, kita buat ini menjadi dx sama dengan dx sama dengan du dibagi 2x. Simpel ya? Nah, setelah kita misalkan, sekarang balik lagi ke permasalahan yang ditanyakan. Kita akan mencari integral 2x akar x kuadrat tambah 6 dx. Teman-teman perhatikan, x kuadrat tambah 6 tadi kan kita misalkan u. Jadi bagian sini ini bisa kita ganti menjadi u, dan dx ini bisa kita ganti dengan ini. Dx sama dengan du per 2x. Oke, jadi kita peroleh integral 2x akar, ini kita misalkan sebagai u kan. Kemudian dx-nya, dx itu sama aja dengan du per 2x. Du per 2x. Paham? Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 2x, kemudian di sini ada per 2x. Jadi ini bisa langsung aja kita coret ya. 2x dibagi 2x kan 1. Jadi kita peroleh integral akar u du. Nah, sekarang ini tinggal kita selesaikan aja. Kita akan mencari integral dari akar u du. Akar u ini kita ubah aja ke bentuk pangkat seperti yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kita peroleh integral u pangkat setengah du. Ini kita integralkan aja langsung. Berarti ini kan 1 ya. Jadi 1 per setengah ditambah 1 itu 3 per 2. U pangkat setengah ditambah 1 itu 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 itu sama aja dengan 1 kali 2 per 3. Ya. Jadi berapa? 2 per 3. Nah, ini kenapa jadi u akar u? U pangkat 3 per 2. Ini kan sama aja dengan u pangkat 3 per 2 itu kan 1 setengah ya. 1 setengah. Ini sama aja dengan u pangkat 1 kali u pangkat setengah. Nah, u pangkat setengah itu sama aja dengan akar u. Jadi kita peroleh u akar u. Oke, 2 per 3 u akar u plus c. Nah, sekarang bentuk u ini kita kembalikan ke bentuk aslinya. U ini kan awalnya x kuadrat tambah 6 kan. Jadi kita kembalikan. Jadi kita peroleh 2 per 3 u. Kita ganti jadi x kuadrat tambah 6. Akar u menjadi akar x kuadrat tambah 6 lalu ditambah c. Nah, ini adalah penyelesaian dari permasalahan ini. Oke, nah itu contoh pertama dari teknik substitusi. Agar lebih jelas, perhatikan contoh kedua, masih substitusi. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Integral dari 5x kuadrat kali x pangkat 3 min 2 pangkat 7. Nah, ini juga bisa kita selesaikan menggunakan teknik substitusi. Oh ya, ciri permasalahan integral yang bisa diselesaikan dengan teknik substitusi, teman-teman lihat yang ada di dalam kurung atau berada di dalam akar, biasanya pangkatnya itu lebih tinggi daripada yang ada di luar. Contohnya ini pangkat 3, yang di luarnya pangkat 2. Atau permasalahan yang tadi juga sama, ya. Oke, nah ini kita lakukan pemisalan seperti contoh sebelumnya. Kita misalkan x pangkat 3 min 2 sebagai p, atau mau sebagai u juga gak masalah. Kemudian langkah berikutnya ini kita turunkan. X pangkat 3 min 2 diturunkan kan 3x kuadrat dx kan. Kemudian p diturunkan itu dp. Ini kita ubah jadi dx sama dengan dp per 3x kuadrat. Kita kembali ke permasalahan awal. Integral dari 5x kuadrat kali x pangkat 3 min 2 pangkat 7 dx. Yang ada di dalam kurung ini, x pangkat 3 min 2 kita ganti jadi p, dan dx-nya ini kita ganti jadi dp per 3x kuadrat. Jadi kita peroleh integral 5x kuadrat, ini x pangkat 3 min 2 jadi p kan, jadi p pangkat 7, dx-nya dp per 3x kuadrat. Di sini ada yang sama kan, x kuadratnya ini kita coret.
ya. Jadi kita peroleh 5 dibagi 3 atau 5/3 P pangkat 7 dP. Nah, kalau ada konstanta di depan seperti ini, ya, ini K-nya bisa kita keluarkan. Atau sifatnya gini, integral K fx dx, ini K-nya bisa keluar dari integral K fx dx. Nah, seperti ini. Jadi 5/3 bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi 5/3 integral P pangkat 7 dP. Berikutnya, ini tinggal kita selesaikan aja. 5/3 integral P pangkat 7 dP. Sama dengan 5/3 kali integralnya kita selesaikan. P pangkat 7 ini kan koefisiennya 1. Jadi 1/7 tambah 1. 1/8. P-nya jadi pangkat 7 tambah 1 pangkat 8. Ditambah C. 5/3 kali 1/8 berapa? 5/24 ya. P pangkat 8 ditambah C. Kemudian P-nya kita kembalikan ke bentuk aslinya. P itu X pangkat 3 dikurangi 2. Jadi 5/24 X pangkat 3 min 2 pangkat 8 tambah C. Ini adalah penyelesaian dari permasalahan ini. Oke, sekarang kita lanjut teknik yang kedua, yaitu integral parsial. Oke, sekarang kita bahas teknik pengintegralan yang kedua, yaitu pengintegralan dengan teknik parsial. Nah, untuk cara kedua ini, ada formula yang harus teman-teman ketahui. Seperti ini. Integral U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Nah, cara menggunakannya, perhatikan contoh berikut ini. Integral dari X kali X tambah 4 pangkat 5 dx sama dengan, untuk soal ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara substitusi, apalagi dengan cara biasa. Teman-teman perhatikan pangkat di dalam kurungnya. Pangkat di dalam kurung kan 1, di luarnya juga pangkatnya 1. Untuk permasalahan integral yang bisa diselesaikan dengan substitusi, biasanya pangkat di dalam kurung atau di dalam akar itu lebih besar dari pangkat yang ada di luar. Jika sama seperti ini, atau justru yang di luar lebih besar, gunakan cara parsial. Oke, sekarang kita selesaikan permasalahan ini. Langkah pertama, teman-teman misalkan permasalahan yang diberikan ini sebagai U dV. Untuk soal ini, X-nya ini saya misalkan sebagai U, dan X tambah 4 pangkat 5 dx ini saya misalkan sebagai dV-nya. Nanti kita gunakan rumus ini. Oke, nah kita udah punya U sama dengan X. Berikutnya kita cari DU, caranya kita turunkan kedua ruas. U diturunkan jadi DU dan X diturunkan jadi DX. Kemudian kita juga udah punya dV, dV yang ini. dV sama dengan X tambah 4 pangkat 5 dx. Kita akan mencari V, caranya ini kita integralkan. V adalah integral dari X tambah 4 pangkat 5 dx. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana cara mengintegralkan ini kita integralkan menggunakan cara substitusi yang tadi kita pelajari. Integral dari X tambah 4 pangkat 5 dx, kita misalkan X tambah 4 sebagai variabel lain. X tambah 4 di sini saya misalkan sebagai P. Maka ini kita turunkan kedua ruas. X diturunkan kan 1, jadi 1 dx sama dengan P diturunkan itu dP. Oke, jadi kita peroleh integral X tambah 4-nya kita ubah jadi P. Jadi P pangkat 5 dP. Ini kita integralkan. Ini kan 1 ya. 1 dibagi 5 tambah 1, 6. P pangkat 5 tambah 1, 6 plus C. Jadi kita peroleh 1/6, P-nya apa? X tambah 4. Pangkat 6 ditambah C. Nah, ini hasil integral dari sini. Maka V-nya sama dengan 1/6, X tambah 4 pangkat 6. Nah, untuk plus C-nya ini tidak ditulis juga gak masalah, tapi nanti kita simpan di bagian akhir pengintegralan ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan penyelesaian integral ini. Saya hapus dulu bagian sini. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang tadi, integral U kali dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Integral U kali dV-nya yang tadi, yang ini ya. Integral X kali X tambah 4 pangkat 5 dx sama dengan U kali V. U-nya itu yang ini. U-nya itu X dan V-nya ini. Jadi kita kalikan U dengan V. Jadi X kali 1/6 X tambah 4 pangkat 6. Ini V-nya. Dikurangi integral V kali du. V-nya 1/6 X tambah 4 pangkat 6. Ini V-nya.
dan du-nya dx. Jadi ini du-nya. Oke? Saya ulangi. Ini u-nya, ini v-nya. Kemudian ini v-nya dan ini du-nya. Pakai rumus yang ini dan ambil pemisahannya dari sini. Jelas ya? Oke, sekarang kita selesaikan. Jadi kita peroleh x kali 1/6 itu kan 1/6 x. X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1/6-nya ini bisa kita keluarkan. 1/6 integral x tambah 4 pangkat 6 dx. Kemudian kita selesaikan integral ini. Jadi 1/6 x kali x tambah 4 pangkat 6. 1/6 integral dari x tambah 4 pangkat 6 dx itu 1/7 x tambah 4 pangkat 7 plus c. Atau jika teman-teman bingung lagi, ini pakai substitusi lagi. Nah, 1/6 kali 1/7 ini kan 1/42. Nah, biar ini bisa kita operasikan, nanti kita buat penyebutnya sama. Kita bikin per 42. Jadi 1/6 biar jadi per 42 gimana tuh? Kali 7/7 ya. Jadi kita peroleh 7/7 kali 1/6 itu 7/42. 1/6 kali 1/7 1/42. Dan x tambah 4 pangkat 7-nya ini saya ubah jadi x tambah 4 pangkat 6 kali x tambah 4 pangkat 1. Nah, sekarang kita keluarkan 1/42 kali x tambah 4 pangkat 6. 1/42 x tambah 4 pangkat 6. Dari sini kita keluarkan jadi tinggal 7x. Ya enggak? Kan kita keluarkan 1/42 kali x tambah 4 pangkat 6. Nah, dari bagian sini kita keluarkan 1/42 kali x tambah 4 pangkat 6. Jadi tinggal x tambah 4. Operasinya kurang. Jadi kita peroleh 7x kurang dari sini. Ini sisanya x tambah 4. Oke? 7x dikurangi x berarti kan 6x. Kemudian ini min kali plus jadi min 4. Jadi kita peroleh 1/42 kali x tambah 4 pangkat 6 kali 6x min 4 tambah c. Kemudian 6x min 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 3x min 2. Ya enggak? Nah, 2 kita coret ke sini. Ini jadi 21. Jadi kita sederhanakan ini menjadi 1/21 x tambah 4 pangkat 6 3x min 2 lalu plus c. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari hasil pengintegralan ini. Untuk integral tentu bedanya itu ada batasnya ya. Misalnya kita akan mengintegralkan fungsi fx itu ditulis seperti ini. Integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Jadi di sini ada batasnya. Langkahnya sama, teman-teman integralkan seperti biasa. Misalnya hasil integralnya adalah fx. Nah, bedanya nanti kita substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita substitusi batas atas ke fungsi hasil integralnya, kemudian dikurangi substitusikan batas bawah ke hasil integralnya. Jadi hasilnya nanti itu suatu nilai, suatu konstanta, bukan lagi fungsi atau tidak lagi memuat variabel. Untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, misalnya kita akan mengintegralkan fungsi 3x kuadrat ditambah 2x min 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Oke. Langkah pertama teman-teman integralkan seperti biasa. Langkah integralnya sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita integralkan 3x kuadrat tambah 2x min 4 ini. Ya, ini kita integralkan maka kita peroleh x pangkat 3 tambah x kuadrat min 4x. Langkahnya sama. Koefisien ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Ini pangkatnya kan 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi ini 3 kita bagi dengan 3 kan 1. Kemudian pangkatnya ini kita tambah 1. Jadi 3. Ini 2 kita bagi dengan, ini pangkatnya 1 kan. 1 tambah 1 itu 2. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian ini pangkatnya 1. Dan kalau konstanta ini kita tambahin variabel x. Caranya sama. Cuman bedanya batas atas dan batas bawah ini kita tulis ulang teman-teman. Di sini. Batas atasnya di sini kan 2, batas bawahnya 1. Nah, langkah berikutnya teman-teman substitusikan batas atas ke fungsi hasil integralnya ke sini. Ya. Jadi setiap nilai x ini kita ganti dengan 2. Jadi kita peroleh 2 pangkat 3 ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2. Kemudian substitusi ini ke sini. Batas bawah substitusi lagi ke hasil integralnya. Tapi di sini tanda atau operasinya kurang ya.
dikurangi substitusi 1 ke hasil integralnya. Dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Oke, selanjutnya ini tinggal kita hitung aja. 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 4 kali 2, 8. Kemudian dikurangi, ini kita hitung juga 1 pangkat 3-nya 1, 1 pangkat 2, 1, kemudian dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi kita peroleh 8 tambah 4 kan 12 ya. 12 dikurangi 8 itu 4. Kemudian dikurangi 1 tambah 1 2. 2 dikurangi 4 negatif 2. Dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2 itu sama aja dengan 4 ditambah 2. Berapa? 6 kan? Nah ini hasilnya. Teman-teman lihat. Untuk integral tentu yang ada batasnya seperti ini. Ini hasilnya tuh suatu nilai. Jadi gak ada lagi variabel X. Oke? Gampang kan? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kedua berikut ini. Integral dari fungsi 2x pangkat 3 min x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1. Oke, ini kita selesaikan. Langkah pertama seperti biasa kita integralkan dulu fungsi ini. Ya, 2x pangkat 3 min x kuadrat ini kita integralkan. Jadi kita peroleh setengah x pangkat 4 dikurangi 1/3 x pangkat 3. Dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 1. Kemudian 3 ini sebagai batas atas substitusi ke sini. Semua nilai X-nya ganti dengan 3. Jadi kita peroleh 1/2 kali 3 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali 3 pangkat 3. Kemudian dikurangi, sekarang substitusi batas bawahnya ke hasil integral. Ya, setengah kali negatif 1 pangkat 4 dikurangi 1/3 kali negatif 1 pangkat 3. Pokoknya setiap nilai X ini kita ganti dengan batas bawah. Sama dengan 3 pangkat 4 itu 81, jadi ini setengah kali 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu kan 27. 1/3 kali 27. Dikurangi negatif 1 pangkat 4 itu positif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. 1/2 kali 81 itu 81/2 dikurangi 1/3 kali 27 itu 27/3. Kemudian dikurangi 1/2 kali 1 itu 1/2 ditambah. Oh, ini kenapa jadi tambah? Ini kan negatif. Negatif kali min atau negatif kali negatif itu jadi positif. 1/3 kali 1. Oke. 81/2 dikurangi 27/3 dikurangi setengah ditambah 1/3. Kita buka tanda kurungnya ya. Ini negatif kali positif ini jadi min setengah. Kemudian negatif kali positif ini jadi min 1/3. Yang penyebutnya sama ini kita hitung. 81/2 kita kurangi dengan 1/2 itu 80/2. Kemudian yang penyebutnya 3 ini min 27/3 dikurangi 1/3 itu min 28/3. Nah jika kita hitung 80/2 ini kan nilainya 40 kan, ya enggak? Nah biar bisa kita operasikan atau biar gampang ngitungnya ini kita buat aja penyebutnya jadi 3. Jadi 40 ini sama aja dengan berapa per 3? 120 dibagi 3. Jadi ini kita ganti aja jadi 120/3. Ini masih tetap 28/3. Jadi kita peroleh 120 dikurangi 28 itu 92/3. Dan inilah hasil integralnya. Jadi jangan heran ketika kita mengerjakan soal-soal integral tentu, teman-teman akan sering menemukan bentuk pecahan seperti ini. Nah, pada umumnya inilah cara mengerjakan integral tentu. Jadi caranya itu gampang banget. Yang penting teman-teman udah bisa mengerjakan integral tak tentu. Lalu tinggal kita substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Gitu aja. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat integral tentu. Saya akan bahas 10 sifat. Ini adalah sifat yang pertama. Integral fungsi fx atau integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a nilainya adalah 0. Artinya ketika batas atas dan batas bawah nilainya sama, maka hasil dari integral tersebut itu pasti 0. Oke, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, integral k kali fx dx. Jadi jika fungsinya itu dikalikan dengan suatu konstanta k, ya, batas atas b dan batas bawah a. Nah, nilai konstanta ini bisa teman-teman keluarkan. Jadi k kali integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Contohnya seperti ini. Integral dengan batas atas 7, batas bawah 2 untuk fungsi 6x pangkat 3 min 3x dx. Teman-teman perhatikan, 6x pangkat 3 min 3x ini kan bisa kita keluarkan 3-nya ya.
Atau bisa kita tulis seperti ini. Integral batas atas 7, batas bawah 2. 6x pangkat 3 kita keluarkan 3-nya jadi 2x pangkat 3. Kemudian 3x kita keluarkan 3-nya jadi x. Seperti ini. Nah, ini kan jadi konstanta kali suatu fungsi kan. Nah, 3 ini berdasarkan sifat ini bisa kita keluarkan. Ya, jadi kita peroleh 3 kali integral 2x pangkat 3 min x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2. Oke, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika fungsi yang kita integralkan itu hasil pengurangan, ya, seperti ini, integral fungsinya itu fx min gx dengan batas atas b dan batas bawah a, ini bisa kita pisahkan menjadi dua integral terpisah, tapi batas atas dan batas bawahnya sama. Jadi kita peroleh integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a dikurangi integral gx dx batas atas b dan batas bawah a. Jadi ini kita pisahkan menjadi dua integral dengan batas atas dan batas bawah yang sama. Untuk sifat yang keempat ini sama seperti yang ketiga, cuman operasinya penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan dua fungsi itu bisa kita integralkan atau bisa kita pisahkan menjadi dua integral dengan batas yang sama, batas atas dan batas bawahnya sama. Ini sifat yang keempat. Kita lanjut sifat yang kelima. Integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Ini teman-teman bisa menukar batas atas dan batas bawah seperti ini. Ini kan awalnya batas atasnya b dan batas bawahnya a. Ini bisa kita ubah menjadi batas atasnya a, batas bawahnya b, tapi di sini integralnya jadi negatif. Jadi negatif integral fx dx batas atas a, batas bawah b. Jadi kalau mau menukar batas atas dan batas bawahnya itu bisa, tapi kita tambahkan tanda negatif di depannya. Kemudian sifat yang keenam, integral dari fx dx dengan batas atas c, batas bawah a, ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan beberapa integral, bukan hanya dua integral seperti ini ya, bisa beberapa integral. Tapi teman-teman perhatikan di sini batas bawahnya a, itu batas bawah yang kiri harus sama a. Kemudian batas atas awalnya kan c, batas atas yang kanan pun dia harus sama c. Kemudian di sini b ini harus ada di antara a dan c, ya. Jadi ketentuannya a-nya harus kurang dari b, kurang dari c. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita mau merubah integral ini, integral fx dx dengan batas atas 10, batas bawah 3. Ini 3 ini menjadi batas bawah integral yang kiri dan 10-nya menjadi integral batas atas paling kanan. Oke. Lalu di sini berapa? Terserah. Pokoknya nilai di antara 3 dan 10. Mau teman-teman tulis 5, di sini harus sama ya. 5 boleh. Atau mau teman-teman tulis di sini 7, di sini 7 boleh. Pokoknya di sini nilainya itu harus ada di antara 3 dan 10. Oke. Ini akan kita gunakan juga di soal yang nanti kita bahas. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Integral fungsi fx atau integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Nah, nilai batas atas dan batas bawah ini bisa teman-teman ubah. Mau ditambah suatu konstanta boleh, tapi penambahnya harus sama ya. Misalnya di sini saya tambah dengan c, batas atas kita tambah c, batas bawahnya harus sama ditambah dengan c juga. Maka fungsinya sebaliknya. Fungsinya itu kita kurangi dengan c. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya kita tambah, maka fungsinya itu kita kurangi. Dan sifat yang ke-8 ini sebaliknya. Jika batasnya kita kurangi, maka fungsinya itu kita tambah. Nah, ini 8 sifat. Kita lanjut ke sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9, jika fx fungsi ganjil itu syaratnya f negatif x sama dengan negatif fx. Maka berlaku integral dengan batas bawah negatif a dan batas atas a, itu nilainya adalah 0. Ini untuk fungsi ganjil. Dan untuk fungsi genap, jika fx fungsi genap itu syaratnya fx sama dengan f negatif x, ya. Untuk fungsi genap berlaku integral fx dengan batas atas a, batas bawah negatif a, itu akan sama dengan 2 kali integral fx dengan batas 0 dan batas bawah negatif a. Atau bisa juga menjadi 2 kali integral fx batas bawah 0, batas atas a. Nah, untuk sifat yang ke-9 dan ke-10 ini muncul juga di soal UTBK TKA Saintek di tahun 2019. Nanti akan kita bahas. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai sifat-sifat ini, teman-teman perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh yang pertama. Di sini ada soal UTBK tahun 2019
TKA Saintek. Jika nilai integral fx dx dengan batas A batas bawah B sama dengan 5 dan integral fx dx dengan batas A batas bawah C itu nilainya adalah 0. Maka berapakah nilai dari integral fx dx dengan batas bawah C dan batas atas B? Yang pertama teman-teman perhatikan sifat ke-6 akan kita gunakan di sini. Sifat ke-6, integral fx dx dengan batas atas C batas bawah A ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan dua integral. Caranya gampang. Batas bawahnya ini kita jadikan batas bawah integral kiri dan batas atasnya ini kita jadikan batas atas pada integral sebelah kanan. Nah, jadi untuk integral ini integral batas atas B batas bawah C kita ubah di sini, C-nya kita simpan di sini dan batas atasnya B-nya kita simpan di sini. Lalu di sini batas atas integral pertama berapa? Dia harus sama dengan ini. Nah, teman-teman perhatikan pada integral yang diketahui batasnya itu kan ada A, B dan C kan. Jadi jelas di sini nilainya itu harus A. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang diketahui batas atas A batas bawah C itu kan udah ada yang sebelah sini kan. Tapi yang sebelah sini batas atas B, batas bawah A itu tidak ada. Yang ada sebaliknya. Batas atasnya A, batas bawahnya B. Jadi kita untuk mencari nilai ini kita perlu membalik batas dari integral sebelah sini. Untuk membalik atau menukar batasnya kita gunakan sifat yang kelima. Ya. Jika kita mau menukar batas atas jadi batas bawah dan sebaliknya, contohnya di sini batas atas B kita jadikan batas bawah dan batas bawah A ini kita jadikan batas atas, itu bisa. Caranya kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Nah, jadi untuk membalik batas atas dan batas bawah dari integral ini ya, jadi kita peroleh batas atas B batas bawah A dari fx dx itu sama dengan negatif. Kita tambahkan tanda negatif batas atas A batas bawah B fx dx. Nah, yang ini batas atas A batas bawah B fx dx itu kan nilainya 5. Ya. Jadi ini menjadi negatif 5. Nah, sekarang kita balik lagi ke bentuk yang ini. Integral batas atas B batas bawah C fx dx itu sama dengan integral fx dx batas atas A batas bawah C ditambah integral fx dx batas atas B batas bawah A. Nah, yang sebelah sini integral dengan batas atas A batas bawah C itu kan udah ada nilainya 0 kan. Jadi ini sama dengan 0 dan batas atas B batas bawah A yang ini itu nilainya adalah negatif 5. Jadi 0 tambah negatif 5 sama dengan negatif 5 dan ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh kedua. Masih soal UTBK tahun 2019 untuk TKA Saintek. Fungsi fx memenuhi fx sama dengan f negatif x. Jika nilai fx dx dengan batas atas 3 batas bawah negatif 3 adalah 6 dan nilai dari integral fx dx dengan batas atas 3 batas bawah 2 adalah 1, maka berapakah nilai dari integral fx dx batas atas 2 batas bawah 0? Oke, langkah pertama teman-teman perhatikan fungsi fx ini kan memenuhi ini kan. Fx sama dengan f negatif x. Ini adalah ciri fungsi itu adalah fungsi genap. Karena fungsinya genap, maka berlaku sifat ke-10. Jika fx fungsi genap, fx sama dengan f negatif x, maka berlaku seperti ini. Ya. Mana yang kita ubah? Nah, bagian sini. Teman-teman ubah bagian sini menggunakan sifat ke-10 ini. Fx dx batas atas 3 batas bawah negatif 3. Ini kan batas atas A, batas bawah negatif A. Ini kita ubah aja menjadi 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif A. Jadi batas atas 0, batas bawah negatif 3 di sini. Atau sama dengan 2 kali batas atas A, batas bawah 0. Jadi di sini batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Karena di sini A min A-nya kan 3 dan negatif 3 kan. Nah, sekarang perhatikan kesamaan sebelah sini. Nah, dari sini kita peroleh 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif 3 fx dx itu sama dengan integral batas atas 3, batas bawah negatif 3 fx dx. Sementara bagian sini nilainya udah ada di soal, yaitu berapa? Yaitu 6.
Jadi kita peroleh 2 kali integral batas atas 0, batas bawah negatif 3 fx dx itu nilainya adalah 6. Kemudian 6-nya ini kita bagi aja 2. Jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 0, batas bawah negatif 3 adalah 6 dibagi 2. 3 kan? Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kesamaan sebelah sini. Ya, ini sama dengan ini. Dari sini kita peroleh 2 kali integral batas atas 3 batas bawah 0 yang ini. Ini sama dengan integral batas atas 3 batas bawah negatif 3 fungsi fx dx. Nah, balik lagi kita gunakan yang ini kan. Batas atas 3 batas bawah negatif 3 fx dx itu nilainya adalah 6. Kemudian 6-nya kita bagi 2 juga. Jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 3 batas bawah 0 adalah 6 dibagi 2. Atau hasilnya adalah 3. Ini juga kita simpan. Kita belum tahu mana yang akan kita gunakan. Sekarang kita gunakan sifat ke-6. Ya. Kita ubah integral ini menjadi penjumlahan 2 buah integral. Sifat ke-6 itu seperti ini. Integral fx dx batas atas c batas bawah a kita ubah. Ini jadi a, ini jadi c gitu. Dan ini b itu nilai di antara a dan c. Mana yang kita ubah? Yang kita ubah yang sebelah sini aja teman-teman. Kita gunakan yang ini. Ya. Integral batas atas 3 batas bawah 0 kita ubah menjadi batas bawah 0 batas atas 2. Kenapa saya ambil 2 di sini? Karena biar sama dengan yang ini. Batas bawah 0 batas atas 2 ditambah ini kan batas atasnya 3. Dia harus sama dengan 3 dan yang ini harus sama dengan ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari integral fx dx untuk batas atas 2 batas bawah 0. Berarti kita mau mencari yang sebelah sini, teman-teman. Ya. Jadi untuk mencari ini kita kurangi aja yang kiri dengan yang kanan. Atau kita tulis seperti ini. Integral fx dx batas atas 2 batas bawah 0. Ini sama dengan integral fx dx batas atas 3 batas bawah 0 kita kurangi yang sebelah sini. Integral fx dx batas atas 3 batas bawah 2. Yang sebelah sini batas atas 3 batas bawah 0 kan udah ada nilainya. Hasilnya 3 kan tadi. Sama dengan 3 dikurangi yang sebelah sini batas atas 3 batas bawah 2, di sini juga udah ada nilainya 1. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas contoh ketiga. Masih pembahasan UTBK Saintek tahun 2019. Misal fungsi f memenuhi fx tambah 5 sama dengan fx untuk setiap x anggota real. Jika integral fx dx batas atas 5 batas bawah 1 adalah 3 dan integral fx dx batas atas negatif 4 dan batas bawah negatif 5 adalah negatif 2, maka berapakah nilai dari integral fx dx batas atas 15 batas bawah 5? Nah, teman-teman perhatikan di sini fx tambah 5 sama dengan fx. Seandainya x tambah 5 ini saya kurangi 5, berarti yang kanan pun x-nya kita kurangi 5, gitu kan? X tambah 5 dikurangi 5 itu kan X. X dikurangi 5, X min 5. Jadi kita peroleh ternyata Fx ini akan sama aja dengan Fx dikurangi 5. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita gunakan sifat ke-7 dan sifat ke-8 pada sifat-sifat yang udah tadi kita bahas. Sifat ke-7, jika kita ingin merubah batas atas dan batas bawahnya, kita tambahkan dengan suatu konstanta, kita tambah C, maka fungsinya kita kurangi C. Dan sebaliknya, jika batasnya ingin kita kurangi dengan C, maka fungsinya kita tambah C. Kita gunakan dua sifat ini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang sebelah sini. Jika batas atas dan batas bawah ini kita tambah 5, ya. Jadi negatif 4 kita tambah 5, kemudian negatif 5-nya kita tambah 5, maka fungsinya fx-nya ini kita kurangi 5. Jadi fx min 5. Atau kita peroleh negatif 4 tambah 5 kan 1. Negatif 5 tambah 5 itu 0. Nah, tadi kita udah dapat bahwa fx min 5 itu sama aja dengan fx. Jadi di sini fx min 5 itu sama aja dengan fx. Nah, jadi kita peroleh integral fx dx batas atas 1 batas bawah 0 ini sama aja dengan ini kan. Batas atas negatif 4, batas bawah negatif 5. Nilainya adalah negatif 2. Atau kita tulis integral fx dx batas atas 1 batas bawah 0 adalah negatif 2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kita udah punya integral batas bawah 0, batas atas
1. Dan di soal juga udah ada integral dengan batas bawah 1, batas atas 5. Seandainya integral ini, batas bawah 0, batas atas 1 ditambah dengan integral ini, maka kita peroleh integral batas bawah 0, batas atas 5, ya enggak? Berdasarkan sifat yang udah kita pelajari tadi. Batas bawah 0, batas atas 5 ini sama aja dengan batas bawah 0, batas atas 1 ditambah batas bawah 1, batas atas 5. Ya. Yang ini, batas bawah 0, batas atas 1 itu kan nilainya negatif 2. Kemudian ditambah batas bawah 1, batas atas 5 itu di sini nilainya adalah 3. Jadi negatif 2 kita tambah 3, maka batas bawah 0, batas atas 5 itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita cari nilai ini. Integral fx dx batas atas 15, batas bawah 5. Jika batasnya ini masing-masing kita kurangi dengan 5, ya, maka fungsinya kita tambah 5 seperti ini. Ini kita peroleh integral 15 dikurangi 5 itu 10. 5 dikurangi 5 itu 0. Fx tambah 5, fx tambah 5 itu sama aja dengan fx. Jadi ini tetap fx, ya. Jadi kita akan mencari integral ini, teman-teman. Kita tulis integral fx dx batas atas 10, batas bawah 0. Batas bawah 0, batas atas 10 ini kita ubah jadi penjumlahan integral. 0,5 ditambah 5, 10 seperti ini. Ya. 0,5 kan udah dapat tadi nilainya adalah 1 kan. Cuman yang 5, 10 ini, yang batas bawah 5, batas atas 10 ini belum ada. Jadi ini kita ubah dulu. Caranya kita kurangi 5 ya. Kita kurangi 5 maka fungsinya kita tambah 5. Oke. Ini kita kurangi 5, fungsinya kita tambah 5. Jadi kita peroleh 10 dikurangi 5 itu 5, 5 dikurangi 5 0. Fx tambah 5 itu sama aja dengan fx. Ya, jadi fx tambah 5-nya kita ganti jadi fx. Nah, sekarang bisa kita substitusi nilainya. Batas bawah 0, batas atas 5 kan nilainya 1 ya. Jadi ini kita peroleh 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 dan ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir yaitu contoh keempat. Nah, sekarang kita bahas soal SBMPTN tahun 2017 Matematika IPA atau Saintek. Jika integral fx kali sin x tambah 1 dx dengan batas atas 4, batas bawah negatif 4, nilainya adalah 8, dengan fx adalah fungsi genap, dan fx dx batas atas 4, batas bawah negatif 2, nilainya adalah 4, maka berapakah integral fx dx batas atas 0, batas bawah negatif 2? Nah, di sini teman-teman harus tahu ciri suatu fungsi itu fungsi ganjil atau fungsi genap, ya. Fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx, dan fungsi genap itu jika f min x sama dengan fx. Nah, sekarang kita ubah dulu bagian sini, teman-teman. Integral fx kali sin x tambah 1 dx, batas atas 4, batas bawah min 4, itu nilainya adalah 8. Yang fx ini kita kalikan dengan sin x, kemudian fx-nya kita kalikan dengan 1. Jadi kita peroleh integral fx kali sin x dx ditambah integral fx dx. Fx kali 1 kan fx. Sekarang teman-teman perhatikan sin x-nya. Karena sin negatif x itu kan sama aja dengan negatif sin x kan. Teman-teman ingat lagi materi trigonometri untuk sudut negatif. Nah, karena berlaku seperti ini, kita lihat ini kan sifat dari fungsi ganjil kan. F min x itu sama aja dengan min fx. Berarti sin x ini adalah fungsi ganjil, ya. Nah, sekarang perhatikan bagian sini. Fx ini fungsi genap, tapi sin x-nya fungsi ganjil. Fungsi genap kali fungsi ganjil itu hasilnya adalah fungsi ganjil. Jadi ini adalah fungsi ganjil. Kalau ini fx, ini adalah fungsi genap. Nah, sekarang kita gunakan sifat ke-9 dan ke-10, ya. Untuk fungsi ganjil berlaku fx, integral fx dx, batas atas a, batas bawah min a, itu nilainya adalah 0. Dan untuk fungsi genap berlaku fx dx, integral fx dx, batas atas a, batas bawah min a, itu sama dengan 2 kali integral fx dx, batas atas a, batas bawah 0. Nah, sekarang kita gunakan kedua sifat ini. Teman-teman perhatikan lagi bagian sini, saya tulis ulang. Integral fx kali sin x dx, batas atas 4, batas bawah min 4. Ini kan fungsi ganjil kan. Karena ini fungsi ganjil, lihat sifat ini. Kalau batas atas, batas bawahnya seperti ini, a min a. Ini kan 4 min 4. Maka nilainya adalah 0. Jadi ini nilainya adalah
0. Kemudian bagian sini, ini kan fungsi genap. Kita gunakan ini, kita ubah menjadi 2 kali batas atas A. Di sini batas atasnya 4, batas bawahnya 0. 2 kali integral batas atas 4, batas bawah 0, fx dx, dan nilainya adalah 8. Oke, jadi kita peroleh 0 tambah ini kan jadi 2 kali integral batas atas 4, batas bawah 0, fx dx sama dengan 8. Sekarang 8-nya kita bagi 2, kita peroleh hasil integralnya adalah 4. Nah, ini belum selesai, kita baru dapat ini dan kita akan mencari ini. Pada proses yang udah kita kerjakan, kita udah memperoleh integral fx dx untuk batas atas 4, batas bawah 0 itu nilainya adalah 4. Dan sekarang kita akan mencari nilai ini, integral fx dx untuk batas atas 0, batas bawah negatif 2. Kita gunakan bagian sini ya. Integral fx dx batas atas 4, batas bawah negatif 2 yang sebelah sini, ini kan sama aja dengan integral fx dx batas bawah negatif 2, batas atas 4-nya di sebelah kanan. Kemudian ininya kita gunakan 0. Ya. Oke. Dan nilainya adalah 4. Yang sebelah sini nilainya itu 4 sama dengan integral batas atas 0, batas bawah min 2, fx dx ditambah yang ini batas atas 4, batas bawah 0, fx dx itu nilainya adalah 4. Jadi kedua ruas kita kurangi 4 dikurangi 4 sama dengan integral fx dx batas bawah negatif 2, batas atas 0 sama dengan 4 dikurangi 4, 0. Jadi nilai dari integral tersebut adalah 0. Ya, jadi jawabannya adalah 0. A. Bagaimana cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau garis dengan menggunakan integral? Masalah luas daerah ini kita bagi aja ke dalam 2 kasus atau 2 permasalahan, tergantung persamaan garis atau persamaan kurvanya. Yang pertama, jika kurva atau garisnya dalam bentuk y sama dengan, bisa y sama dengan fx, y sama dengan gx, atau sebagainya. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya diketahui 2 buah kurva, ini kurva fx dan kurva gx seperti ini. Kemudian kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini untuk batasan x1 dan x2 seperti ini. Nah, luas daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan menggunakan integral. Caranya seperti ini, teman-teman. Luas daerah ini sama dengan integral y atas. Di sini y atas itu kurva yang bagian atas. Di sini y atasnya adalah y sama dengan fx. Kemudian dikurangi y bawah. Y bawahnya yang ini. Ya. Nah, di sini batasannya mana? Batasan kanan ini sebagai batas atas. Batas atasnya berarti x2. Dan batasan sebelah kirinya ini sebagai batas bawah integralnya. Batas bawahnya adalah x1. Nah, inilah konsep dasar yang akan kita gunakan. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar ini adalah integral yang atasnya mana? Fx kan? Fx kita kurangi dengan yang bawahnya di sini gx. Kemudian kita integralkan dengan batas atasnya x2 dan batas bawahnya x1. Nah, inilah konsep dasarnya, teman-teman. Ini yang perlu teman-teman catat. Nah, bagaimana jika kurvanya seperti ini? Kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva, y sama dengan fx, untuk batasan nilai x-nya itu dari x1 sampai x2. Caranya sama, kita menggunakan yang ini ya, y atas dikurangi y bawah. Di sini y atasnya adalah fx, y bawahnya mana? Y bawahnya adalah sumbu x. Sumbu x ini sama aja dengan garis y sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, maka luasnya adalah fx sebagai y atas, kita kurangi dengan y bawahnya 0, dengan batas atas x2 dan batas bawahnya x1. Jadi kita peroleh L atau luas sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas x2 dan batas bawah x1. Seperti ini. Jadi kalau kurvanya hanya 1 dan berada di atas sumbu x, kita langsung aja integralkan kurvanya ya. Kita langsung integralkan kurvanya karena sumbu x itu sama aja dengan y sama dengan 0. Lalu bagaimana jika kurvanya berada di bawah sumbu x? Seperti ini. Caranya sama, berarti luas daerahnya adalah integral. Nah, di sini y atasnya adalah sumbu x. Berarti di sini y atasnya adalah 0. 0 dikurangi y bawahnya di sini fx. Dikurangi fx dx. Jadi kita peroleh integral negatif fx. 0 dikurangi fx kan negatif fx.
negatif fx dx dengan batas atas x2, batas bawah x1. Atau negatifnya kita keluarkan, jadi luasnya sama dengan negatif integral fx dx dengan batas atas x2 dan batas bawah x1. Nah, ini cara mencari integral jika kurvanya berada di bawah sumbu x. Jadi kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Seperti ini. Oke, biar lebih paham konsep mencari luas dengan integral ini, perhatikan dua contoh berikut ini. Oke, contoh pertama, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Di sini diketahui suatu kurva y sama dengan fx, dia memotong sumbu x di A, B, dan di C. Di sini terbentuk dua daerah yang diarsir, jadi luas daerah total itu luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua. Misalnya luas daerah pertama ini kita sebut aja L1 dan luas daerah keduanya ini kita sebut sebagai L2. L1 luas daerah pertama ini kan berada di atas sumbu X. Jadi luas daerah pertama ini sama dengan integral fx dx dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A. Kemudian untuk luas daerah kedua ini berada di bawah sumbu X. Kalau berada di bawah sumbu X maka nilai integralnya negatif. Jadi L2 sama dengan negatif integral fx dx dengan batas atas C dan batas bawahnya B. Jadi luas daerah total itu adalah L1 ditambah L2. L1-nya yang ini, kemudian kita tambah, karena L2-nya negatif, berarti ini jadi kurang ya. Dikurangi integral yang ini. Ini adalah luas daerah keseluruhan. Oke, jelas ya? Kita coba lagi contoh kedua. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Misalnya di sini ada dua garis lurus. Garis lurusnya fx dan gx, kemudian ada suatu kurva hx. Kita akan mencari luas daerah yang diarsir bagian sini, teman-teman. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir ini kita bagi aja ke dalam dua bagian ya. Bagian yang pertama sebelah sini. Ini kita sebut sebagai L1. Dan bagian sini adalah L2. Jadi luas total, luas keseluruhan itu L1 ditambah L2. Untuk L1, teman-teman perhatikan. Ingat, luas daerah itu integral garis atas atau kurva atas kita kurangi dengan kurva bawah. Kurva atasnya yang sebelah sini kan, ini apa? Ini fx. Kurva bawahnya untuk L1 itu yang sebelah sini. Ini gx. Jadi untuk L1 itu integral fx dikurangi gx. Batasannya dari sini kan, dari B sampai batas atasnya di sini 0. Jadi batas bawahnya B, batas atasnya 0. Kemudian kita tambah dengan luas daerah kedua. Luas daerah kedua yang sebelah sini. Luas daerah itu integral garis atas kita kurangi dengan kurva yang bawah. Garis atasnya yang sebelah sini. Ini fx, integral fx. Dikurangi yang bagian bawahnya yang sebelah sini kan. Ini bagian bawahnya. Ya, fungsinya itu hx. Kita kurangi dengan hx. Dengan batasan, batas kirinya 0 dan batas kanannya atau batas atasnya C. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya C. Ini adalah rumus untuk mencari luas daerah bagian sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua jika kurvanya dalam bentuk X sama dengan. Untuk kurva atau garis bentuknya X sama dengan seperti ini. Ya, misalnya terdapat dua kurva X sama dengan FY dan X sama dengan GY. Kemudian dibatasi oleh Y2 dan Y1, maka luas daerah yang diarsir ini adalah integral, batasannya adalah Y ya. Batas atasnya Y2 dan batas bawahnya Y1. Nah, jika batasnya dalam bentuk Y, maka yang diintegralkan bukan dx, tapi dy. Kalau tadi kan atas dikurangi bawah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka yang dikurangi adalah kanan, teman-teman kurangi dengan yang kiri. Nah, jadi untuk luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah integral. Yang kanannya mana? Yang kanannya kan GY. GY dikurangi yang kiri di sini FY. Dikurangi FY. Di sini yang diintegralkan adalah variabel Y. Dengan batas atas itu Y2 dan batas bawahnya Y1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Oke, di sini diketahui suatu kurva persamaannya X sama dengan Y kuadrat ditambah 1.
dan kita akan mencari luas daerah yang diarsir bagian sini. Nah, luas daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan cara integral yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kirinya ini sumbu Y. Sumbu Y itu sama aja dengan garis X sama dengan 0. Jadi di sini yang kanan ini kan dikurangi yang kiri. Yang kirinya 0, jadi dikurangi 0 berarti ya udah bagian sini aja. Yang diintegralkannya adalah variabel Y. Jadi Y kuadrat ditambah 1 DY. Batas atasnya di sini A dan batas bawahnya yang ini kan. Di sini adalah 0. Jadi batas atasnya A dan batas bawahnya 0. Ini adalah luas daerah yang diarsir bagian sini. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal. Soal pertama, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Nah, ini bagian yang diarsirnya. Ingat caranya, untuk mencari luas daerah itu sama dengan integral Y atas dikurangi Y bawah. Di sini pada gambar ini Y atasnya itu yang kurva ini, parabola ini. Ya, jadi Y atasnya yang sebelah sini teman-teman. Ini Y atasnya. Kurvanya mana? Yang sebelah sini kan. Kemudian Y bawahnya itu yang ini, yang lurus. Kurvanya yang ini. Jadi kurva atas dikurangi kurva atau garis yang bawah. Kemudian batasnya, perhatikan batasnya. Batas atasnya itu di sini. Ini batas atasnya 5 dan batas bawahnya itu di sini 0. Ya, jadi luas daerahnya adalah integral batas atas 5, batas bawah 0. Y atasnya yang ini, min X kuadrat tambah 6X, kita kurangi dengan Y bawahnya yang ini, Y sama dengan X, jadi kita kurangi dengan X. Oke. Nah, ini kita selesaikan, jadi luas daerahnya adalah integral batas atas 5, batas bawah 0, min X kuadrat ditambah 6X dikurangi X, itu kan 5X. Nah, udah sampai sini, ada nggak? Integral batas atas 5, batas bawah 0, min X kuadrat tambah 5X dx. Yang ini ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut contoh kedua. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Oke, luas daerah yang diarsir sebelah sini, teman-teman. Ini kita bagi aja ke dalam dua daerah. Misalnya bagian kirinya 1 sebelah sini. Ini kita sebut aja sebagai L1 dan bagian sini ini L2-nya. Saya ulangi, daerah sebelah sini ini L1 dan ini adalah L2-nya. Jadi luas daerah itu adalah L1 ditambah L2. Untuk L1 bagian atasnya, Y atasnya mana? Y atasnya kan ini, ya, dengan batas bawah -1 dan batas atasnya 1. Jadi L1-nya integral batas bawah -1, batas atas 1, persamaan kurvanya X kuadrat tambah 2X tambah 1 dx. Kemudian kita tambah dengan L2. L2 batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 5 dan persamaan kurvanya atau persamaan garisnya ini. Ya. Jadi L2-nya integral batas bawah 1, batas atas 5, persamaan garisnya adalah 5 min X dx. Oke, inilah rumus untuk mencari luas daerah yang diarsir pada gambar. Ada nggak? Batas bawah -1, batas atas 1, X kuadrat tambah 2X tambah 1 dx ditambah batas bawah 1, batas atas 5, 5 min X dx. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dan sumbu X adalah... Oke, ini yang menjadi batasnya adalah suatu kurva dan sumbu X ya. Kurva ini fungsi kuadrat. Saya sarankan teman-teman mempelajari grafik fungsi kuadrat. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Ini adalah fungsi kuadrat dengan nilai A atau koefisien X kuadratnya itu positif. Kalau nilai A-nya positif, maka kurvanya itu ya. Kemudian batasnya kan sumbu X. Berarti kita akan mencari daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva ini. Jadi untuk batasannya mana? Batasannya adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi pertama kita cari dulu titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X terhadap sumbu X. Untuk mencari titik potong caranya gampang. Teman-teman ganti aja nilai Y-nya dengan 0 ya. Jadi X kuadrat min 6X sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Kita keluarkan salah satu X-nya. Jadi X kali X min 6. Ini adalah faktor dari sini. Dari sini X kita peroleh X sama dengan 0 atau X min 6. Maka X-nya sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 0,0 dan 6,0.
Jadi bisa kita buat grafiknya itu seperti ini. Dia memotong sumbu X di 0 dan di 6. Nah, ini yang menjadi batasan integralnya. Nah, karena luas daerahnya ada di bawah sumbu X, maka luas daerah menggunakan integral ini kita kasih tanda negatif di depannya. Negatif integral batas bawah 0, batas atas 6, persamaan fungsinya X kuadrat min 6X dx. Ini kita integralkan aja. X kuadrat min 6X kita integralkan jadi 1/3 X pangkat 3 min 3X kuadrat. Ini masih negatif. Batas atasnya 6 dan batas bawahnya 0. Ini negatifnya kita masukkan aja ya. Negatif kali positif kan negatif. Negatif kali negatif ini positif. Nah, sekarang kita substitusi batas atas dan batas bawahnya ke hasil integral. Oke. Pertama teman-teman substitusi batas atasnya, kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya, ya. Setiap nilai X kita ganti dengan 6, jadi 6 pangkat 3 kali negatif 1/3, kemudian ditambah 3 kali X kuadrat, 3 kali 6 kuadrat. Kemudian dikurangi, kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 0. Negatif 1/3 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat. 6 pangkat 3 ini kan 216. 216 kali negatif 1/3 itu negatif 72. 6 dikuadratkan 36, 36 kali 3 itu 108, kemudian dikurangi, bagian sini 0 ya, kemudian dikurangi 0, negatif 72 ditambah 108 itu 36, satuan luas, jadi luas daerahnya adalah 36, jawabannya A. Oke, kita lanjut contoh keempat. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dan sumbu X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Caranya seperti tadi. Oh ya, ini adalah fungsi kuadrat dengan nilai A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, maka fungsi kuadratnya dia akan terbuka ke bawah, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi saya sarankan teman-teman mempelajari grafik fungsi kuadrat. Linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, yang pertama kita cari titik potong kurva Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X terhadap sumbu X. Caranya Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi min X kuadrat tambah 2X sama dengan 0, kita kali negatif ya. Jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0, ini kita faktorkan. Jadi kita peroleh X kali X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 0,0 dan 2,0. Kalau kita gambarkan seperti ini sekali lagi terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 0 dan di 2. Jadi seperti ini, memotong di 0 dan di 2. Tapi teman-teman perhatikan batasannya di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3. Jadi luas daerahnya bukan hanya ini aja, tapi ada juga daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, ini luas daerah yang akan kita cari. Oke, beda dengan contoh soal yang ketiga tadi. Oke, jadi luas daerah yang kita cari itu kita jumlahkan L1 tambah L2. Ini L1-nya dan ini L2-nya. Untuk L1-nya ini integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Ini kurvanya. Min X kuadrat tambah 2X dx. Kemudian ini kenapa dikurangi? Karena luas daerah yang kedua dia berada di bawah sumbu X. Batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3. Batas bawah 2, batas atas 3. Min X kuadrat tambah 2X dx. Nah, negatif ini bisa teman-teman ubah jadi plus ya, jadi tambah. Caranya ini kita kalikan ke bagian sini. Jadi ini jadi tambah. Negatif kali negatif ini jadi positif. Negatif kali positif ini jadi negatif. Sekarang kita integralkan. Min X kuadrat tambah 2X kita integralkan jadi min 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dengan batas atas 2, batas bawah 0. Ditambah X kuadrat min 2X ini kita integralkan jadi 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat. Dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 2. Sekarang kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusi 2 ke sini. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali min 1/3 itu min 8/3. Kemudian 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian kita substitusi 0 ke sini. Ternyata hasilnya kan 0. Jadi dikurangi 0. Nah, sekarang kita substitusi batas atasnya 3 ke sini. 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali 1/3 itu 9. Kemudian 3 dikuadratkan 9. Nah, sekarang kita kurangi, kita substitusi batas bawahnya. Kita ganti X-nya dengan 2.
2 pangkat 3 8, 8 kali 1/3 itu 8/3, kemudian dikurangi 2 dikuadratkan 4. Sekarang kita buka kurungnya ya. Jadi min 8/3 ditambah 4, ditambah, ini kan nilainya 9 dikurangi 9 itu 0. Jadi ini kita abaikan aja. Negatif kali positif, ini min 8/3, negatif kali negatif, ini plus 4. Min 8/3 dikurangi 8/3 itu min 16/3, 4 tambah 4 itu 8. Nah sekarang 8-nya kita ganti jadi 24/3 aja, biar penyebutnya sama. Min 16/3 ditambah 24/3 itu 8/3, atau sama aja dengan 22/3. Jadi luas daerahnya adalah 22/3 satuan luas. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, soal kelima. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 6, dan garis Y sama dengan 2 min X adalah... Nah, sekarang teman-teman perhatikan, untuk fungsi kuadrat, di sini A-nya kan positif. Kalau A-nya positif, dia pasti terbuka ke atas. Dan ini adalah garis lurus dengan gradien negatif. Kalau gradiennya negatif, maka kemiringannya tuh seperti ini. Nah, secara logika, agar terbentuk luas daerah, antara kurva dengan garis gak mungkin kan garisnya berada di bawah kurva. Pastinya garisnya akan memotong kurva. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini ilustrasi gambarnya. Nah, agar teman-teman bisa membayangkan grafik yang terbentuk, sekali lagi pelajari masalah grafik fungsi kuadrat dan garis lurus. Ya, oke. Nah, jadi untuk mencari batasan integralnya, kita cari titik potong antara kurva dengan garis. Kita misalkan aja ini sebagai Y1 dan ini sebagai Y2. Untuk mencari titik potong, kita buat Y1 sama dengan Y2. Y1-nya ini, X kuadrat tambah 4X tambah 6 sama dengan Y2-nya 2 min X. Ini kita pindahkan ke kanan. X kuadrat tambah 4X tambah X tambah 6 min 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X kuadrat, 4X tambah X-nya 5X, dan 6 dikurangi 2 itu 4. Ini sekarang kita faktorkan, jadi kita peroleh X tambah 4 kali X tambah 1. X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 4, atau X tambah 1 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 1. Nah, ini adalah batasan integralnya nanti. Nah, sekarang kita cari luasnya. Ingat, luas itu adalah integral Y atas dikurangi Y bawah. Di sini Y atasnya mana? Y atasnya adalah garis lurus, teman-teman. Ya, garis lurus. Berarti yang ini nih, Y atasnya. Jadi Y atasnya adalah 2 min X. Kemudian kita kurangi, Y bawahnya adalah fungsi kuadrat. Yang ini, X kuadrat tambah 4X tambah 6. Batas atasnya negatif 1 dan batas bawahnya adalah negatif 4. Oke, sekarang ini kita buka kurungnya. Ya, jadi 2 min X negatif kali positif negatif. Negatif kali positif, negatif, dan negatif kali positif, ini negatif. Jadi kita peroleh min X kuadrat, min X dikurangi 4X min 5X, 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Dengan batas atas negatif 1 dan batas bawah negatif 4. Kemudian ini kita integralkan. Min X kuadrat min 5X min 4DX, ini kita integralkan jadi min 1/3 X pangkat 3. Dikurangi 5/2X kuadrat min 4X, batas atas min 1, batas bawah min 4. Kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Negatif 1 dipangkatkan 3 kan negatif 1. Kali negatif 1/3 itu positif 1/3. Kemudian negatif 1 dikuadratkan itu positif 1. Kali min 5/2 itu min 5/2. Negatif 1 kali negatif 4 ini jadi plus 4. Kemudian dikurangi batas bawahnya substitusi. Min 4 pangkat 3 itu min 64 ya. Min 64 kali min 1/3 jadi plus atau positif 64/3. Min 4 dikuadratkan 16. 16 kali negatif 5/2 min 40. Kemudian negatif 4 kali negatif 4 ini plus 16. Sekarang kita buka kurungnya. 1/3 dikurangi. Ini kan negatif kali positif min ya. Min 64/3, kemudian dikurangi 5/2 ditambah 4. Negatif kali negatif jadi plus 40. Negatif kali positif jadi min 16. 1/3 dikurangi 64/3 itu min 63/3. Dikurangi 5/2. 4 tambah 40 dikurangi 16 itu 28. Ya. Min 63 dibagi 3 ini kan min 21.
Kemudian dikurangi 5/2 itu 2,5. Kemudian ditambah 28. Negatif 21 tambah 28 ini kan 7. 7 dikurangi 2,5 itu 4,5. 4,5 ini sama aja dengan 9/2. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau garis, sebenarnya ada cara lain, teman-teman. Cara yang jauh lebih gampang tanpa menggunakan integral. Cara kedua, kita bisa menggunakan cara ini. Luas daerah itu sama dengan D akar D per 6A kuadrat, di mana D ini adalah diskriminan. Ya. Dari mana kita lihat diskriminannya? Lihat persamaan ini. X kuadrat tambah 5X tambah 4. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini A-nya itu 1, B-nya 5, C-nya 4. Jadi kita peroleh diskriminannya itu 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 dan C-nya 4. 5 dikuadratkan 25 dikurangi 16, maka D-nya 9. Jadi luas daerahnya adalah 9 akar 9 per 6 kali 1 dikuadratkan. Akar 9 ini kan 3. 6 kali 1 dikuadratkan itu 1. 9 kali 3, 27. 6 kali 1, 6. 27 per 6 ini kita sederhanakan sama aja dengan 9/2. Ternyata hasilnya kan sama. Nah, sekarang teman-teman bandingkan dengan menggunakan integral, prosesnya itu panjang sekali, dan dengan cara ini ternyata hanya beberapa baris saja. Tapi meskipun ini caranya cukup ampuh, sementara ini tidak saya sarankan, sebaiknya teman-teman pelajari dulu konsepnya. Untuk cara cepat ini bisa kita pelajari belakangan. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.